Seattle Supersonics adalah tim NBA yang memiliki sejarah yang sangat kaya. Sepanjang sejarah tim mereka, banyak pemain hebat telah bermain di Seattle seperti Spencer Haywood, Gary Payton, Ray Allen, Rashard Lewis, dan juga Kevin Durant. Sayangnya pada tahun 2008, Supersonics harus melihat franchise mereka pindah ke Oklahoma City. Dan meskipun secara teknis Thunder dan Sonics memiliki sejarah yang sama, banyak fans yang tidak suka mengaitkannya bersama, terutama fans Sonics yang sangat merasa tersakiti atas relokasi ini. Kehilangan tim NBA yang mereka dukung sepanjang hidup mereka itu susah untuk dicerna dan diterima. Tetapi ini kenyataan pahit yang fans Supersonics harus hadapi. Hari ini kita akan membahas bagaimana Seattle Supersonics bisa kehilangan tim NBA mereka. Di tahun 2006, grup kepemilikan Sonics pada saat itu dipimpin oleh CEO Starbucks, Howard Schultz. Dia memiliki Sonics dari tahun 2001 hingga tahun 2006. Tetapi di jangka waktu ini, organisasi mereka menderita banyak kerugian finansial. Schultz telah menyatakan bahwa dia kehilangan jutaan dolar sejak dia mengambil alih. Masalah utama yang mereka miliki adalah arena tempat mereka bermain, Key Arena, sudah terlalu kecil dan ketinggalan zaman. Mereka hanya bisa menampung sekitar 17.000 orang, yang menjadikan Key Arena stadion terkecil di seluruh NBA. Howard Schultz ingin memperluas dan mengupgrade arena Sonics agar dapat menarik lebih banyak orang untuk datang ke pertandingan mereka. Biaya renovasi ini akan menelan sekitar 220 juta US dollar, dan Schultz ingin biaya ini didanai secara publik, yang berarti akan dibayar dengan uang pajak. Tetapi, proposal ini tidak mendapatkan respon yang positif dari warga Seattle, yang merasa tidak senang kalau uang pajak mereka digunakan untuk pembangunan stadion daripada untuk kebutuhan lain. Akhirnya, Schultz dan ownership grupnya tidak dapat mencapai kesepakatan dengan kota Seattle. Mereka tidak mengizinkan pendanaan arena secara publik dari uang pajak kota, dan Schultz tidak dapat menemukan cara lain untuk mendanai arena Sonics. Jadi, karena tidak ada pilihan lain, Schultz terpaksa menjual Supersonics karena dia kehilangan terlalu banyak uang. Dia ingin menjualnya ke ownership group lain, dan dia hanya punya satu syarat ketika mencoba menjualnya. Pemilik baru tersebut harus memastikan kalau tim ini akan bertahan di Seattle. Akhirnya Sonics mendapatkan pemilik baru, dan dia adalah Clay Bennett, pemilik ownership group yang disebut Professional Basketball Club, yang berlokasi di kota Oklahoma. Dia secara resmi membeli Sonics pada tanggal 24 Oktober tahun 2006 dengan maksud untuk mendapatkan dana pembangunan arena baru untuk mempertahankan timnya di Seattle. Setidaknya itulah yang dipikirkan semua orang pada awalnya. Bennett mengusulkan untuk membangun arena yang baru dan menyewanya di pinggiran kota Seattle. Pembangunan arena baru ini akan menelan biaya 500 juta US dollar, dan dia ingin biayanya didanai oleh uang pajak juga. Tetapi sama seperti Schultz, Bennett gagal mencapai kesepakatan dengan kota Seattle. Bennett mencoba sekitar 1 tahun untuk menyelesaikan transaksinya. Tetapi Seattle mengambil sikap keras untuk memastikan bahwa pajak tidak dapat digunakan untuk mendanai stadion olahraga manapun. Dan Bennett sepertinya tidak punya banyak pilihan lain. Pada bulan Agustus tahun 2007, salah satu pemilik minoritas Sonics, Aubrey McClendon, menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa grup ownership-nya Bennett tidak pernah berniat untuk tinggal di Seattle. Mereka berencana untuk memindahkan Sonics ke kota Oklahoma, tepat ketika mereka membelinya. Dan semua hal yang mereka katakan mengenai pembangunan arena baru di Seattle hanya omongan manis saja. Ternyata Bennett tahu kalau proyek ini tidak akan berhasil di Seattle. Dia ingin pindah ke kota Oklahoma, karena di sana jauh lebih menguntungkan buat bisnisnya dia. Akhirnya di pertengahan tahun 2007, Bennett mengkonfirmasi bahwa dia memang akan memindahkan Sonics ke kota Oklahoma saat kontrak sewa mereka dengan Key Arena berakhir pada tahun 2010. Namun Bennett tidak sabar, dan dia tidak ingin menunggu sampai tahun 2010. Dia benar-benar ingin pindah ke Oklahoma lebih cepat, sehingga dia bisa memutuskan untuk mengajukan beberapa dokumen untuk arbitrasi agar bisa segera pindah tim pada tahun 2008 sebagai gantinya. Pada saat ini, Sonics tidak memiliki rencana untuk membangun arena baru, karena Bennett dan kota Seattle tidak pernah mencapai kesepakatan. Batas waktu untuk mendanai arena baru secara publik juga sudah lewat, tanpa ada kemajuan sama sekali. Dan pada bulan November tahun 2007, Bennett secara resmi mengatakan kepada komisaris David Stern bahwa ia akan memindahkan Sonics ke kota Oklahoma sesegera mungkin. Yang jelas, penggemar Seattle tidak senang dengan keputusan ini. Bennett menjadi orang yang paling dibenci di kota Seattle pada saat itu, karena para fans merasa mereka dibohongi dan dikhianati.
Akibatnya, kota Seattle mengajukan gugatan terhadap Bennett dan ownership grupnya dengan tujuan untuk memastikan bahwa Sonics tetap berada di Seattle hingga sewa mereka berakhir setidaknya di tahun 2010. Akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Bennett dan ownership grupnya akan membayar kota Seattle 45 juta US dollar karena melanggar kontrak sewa, dan juga tambahan 30 juta jika Seattle tidak mendapatkan tim pengganti dalam 5 tahun. Sayangnya gugatan ini tidak berarti banyak untuk fans Seattle, karena perjanjian untuk memindahkan tim ke OKC sudah dilakukan, dan fasilitas pelatihan baru sudah mulai dibangun di sana. Mau bagaimanapun juga, relokasi ini akan tetap berlangsung. Dan satu-satunya hal yang bisa dilakukan sekarang adalah pemungutan suara. Pemilik tim NBA lain dan Dewan Direksi memberikan suara untuk menyetujui relokasi dengan suara final 28-2. Dua pemilik yang menentang langkah ini adalah Mark Cuban dari Dallas Mavericks dan Paul Allen dari Portland Trail Blazers. Seattle Supersonics secara resmi berubah menjadi Oklahoma City Thunder pada awal musim 2008 dan 2009 dan akan bermain di Ford Center. Fans dari Oklahoma City sangat senang dengan kedatangan tim NBA baru di kota mereka. Tapi fans dari Seattle merasa hancur oleh apa yang telah terjadi. Saat Bennett membeli Sonics pada tahun 2006, fans Supersonics diberi harapan kalau mereka akan mendapatkan arena baru. Tetapi, mereka malah kehilangan tim favorit mereka. Sekarang, sudah ada perbincangan tentang baliknya Supersonics ke Seattle. Tapi ini masih sekedar rumor saja. Yang kita harapkan adalah semoga Seattle mendapatkan tim NBA lagi di kota mereka. Karena Seattle memiliki fanbase yang luar biasa. Gimana menurut Spinners? Apakah bakal ada relokasi lagi dari tim-tim NBA ke depannya?